Hello guys, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film thriller aksi berjudul Hunting Season yang dibintangi Mel Gibson sebagai Baudry, seorang penyintas yang hidup terisolasi bersama putrinya Sofia yang diperankan oleh Sophia Hublitz. Ketika mereka menyelamatkan seorang wanita misterius yang terluka di sungai, mereka terjebak dalam jaring kekerasan dan harus menghadapi penjahat brutal bernama Alejandro yang diperankan oleh Jordi Molla demi bertahan hidup. Lalu, siapa yang akan bertahan sampai akhir? Dan rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di balik Hunting Season ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita lengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan sosok bernama Alejandro, seorang bos kartel narkoba yang memasuki sebuah bar untuk mencari bandar bernama Jensen, orang yang telah mencuri barang miliknya. Namun setibanya di sana, hanya Lizzie, kekasih si bandar, yang menyambut kedatangannya. Alejandro pun berpesan agar Jensen segera menemuinya. Alright, I'll see. Lizzie menjelaskan bahwa Jensen bukan pacarnya, melainkan hanya hubungan satu malam semata. Bahkan sejak pertemuan terakhir, mereka tak pernah berhubungan lagi. Meski begitu, Alejandro tak mau tahu. Ia mengeluarkan pisau dan mengancam akan membunuh Lizzie beserta keluarganya jika tak segera dipertemukan dengan Jensen. Tak lama setelah Lizzie pergi, seorang petugas keamanan yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi Alejandro. Namun tanpa disadari, Alejandro melakukan sesuatu di luar dugaannya. Cerita beralih ke daerah terpencil di pinggiran kota Oklahoma. Di sana hidup seorang pensiunan agen rahasia bernama Baudry bersama putrinya Sofia. Mereka tinggal di tengah hutan dan menjalani kehidupan yang tenang di sana jauh dari hiruk-pikuk kota. Lord, forgive us our wrongs and guide us, O Lord. Amen. Amen. Baudry dikenal sebagai ayah yang sangat protektif. Ia bahkan membiasakan Sofia memegang senjata sejak kecil. Bukan karena melarang anaknya mengenal dunia luar, melainkan karena Sofia sendiri menyukai kehidupan seperti ini. Keesokan harinya, bertepatan dengan ulang tahun Sofia, Baudry berdoa agar keluarganya selalu diberkahi. Ia lalu menyiapkan kue dan hadiah spesial. Setelah itu, Baudry pergi ke kota membeli perlengkapan berburu dan menemukan mesin pemotong rumput bekas yang masih layak diperbaiki. I like to piddle. I can do you 45. I'll give you 20. This business is going to kill me. Sementara itu, Sofia yang baru bangun langsung membuka kado dari ayahnya. Ia sangat bahagia saat mendapati hadiah itu berupa pistol Glock semi-otomatis yang sudah lama diimpikannya. Usai memancing di sungai, Sofia mendengar suara seseorang meminta tolong. Ia tak gegabah dan segera pulang memberitahu ayahnya. Keduanya kembali ke sungai dan menemukan gadis bernama January yang hanyut dalam kondisi terluka parah, bahkan terdapat luka tembak di perutnya. Baudry berniat membawa January ke rumah sakit, namun gadis itu memohon agar tidak dilakukan. Dengan peralatan seadanya, Baudry pun mengobatinya. I'm sorry. Okay, get the kid. I am sorry. Malam harinya, Baudry mengingatkan Sofia agar tetap waspada karena January adalah orang asing. Meski begitu, niat mereka tetap tulus membantu. Night, Bo. Right. Keesokan pagi, January terbangun dalam keadaan terborgol di ranjang. Sofia menjelaskan bahwa itu hanya tindakan berjaga-jaga. January pun memahami niat baik mereka. Bo told me that if you tried to move, I'd have to shoot you. Di sisi lain, Baudry pergi ke supermarket membeli obat dan pakaian untuk kebutuhan January. Selesai berbelanja, ia bertemu teman lamanya, polisi bernama Break yang sedang patroli bersama partner barunya, Devin. All right, well, how's the kiddo? All right. We'll see you, big man. See ya. Keep your nose clean. They were there. This was hurt. It took us. Malamnya, January menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya. Ia melihat Lizzie diselang dua pria bertopeng, lalu keduanya dibawa ke sungai. Lizzie ditembak mati, sementara January sempat kabur meski tertembak di perut. Tell me about the other girl. Liz. Elizabeth.
Subuh-subuh, Baudry menyusuri sungai dan menemukan jasad Lizzie. Ia sadar bahwa jika jasad itu ditemukan, para pelaku akan tahu January masih hidup. Maka ia kembali menghanyutkan mayat tersebut. Baudry pun dihadapkan pada dilema, menyerahkan January ke polisi atau tetap melindunginya. Namun demi Sofia, ia memilih menundanya. Get back in the house, tool up and lock all the doors, okay, baby? Yes, sir. Malam hari, saat Baudry masih terjaga, dirinya didatangi January. January mengucapkan terima kasih kepada Baudry dan juga Sofia, karena tanpa pertolongan mereka berdua, entah bagaimana nasibnya sekarang. Mendengar hal itu, dengan berat hati Baudry pun mengatakan bahwa mulai esok, January akan dipindahkan ke salah satu klinik sahabatnya. Baudry juga akan menanggung semua biaya perawatannya. January pun menerima keputusan Baudry. Di tempat lain, Alejandro dan anak buahnya berhasil menangkap Jensen. Ternyata Jensen adalah seorang oknum polisi korup yang sudah lama bekerja pada Alejandro. Namun entah apa alasan Jensen sehingga di transaksi terakhir, ia diam-diam membawa kabur semua barang Alejandro. Jensen yang tak kunjung buka mulut pun membuat Alejandro menghabisi malam itu. No, God. Coward. Keesokan harinya, Baudry mengantarkan January ke klinik untuk melakukan pemulihan. Namun di perjalanan, mereka dihentikan polisi. I'll be right back. Can't resist the smell of bacon. Brake memberitahu bahwa jasad Jensen dan Lizzie telah ditemukan. Polisi juga mencurigai bahwa sahabat Lizzie masih hidup dan tengah dirawat seseorang. You seen anything weird out there? Nothing. It's all pretty quiet. Seen anything upriver? Do yourself a favor. Good advice. Good luck. Karena situasi semakin berbahaya, January dibawa kembali ke kabin. Ia mengaku salah satu pelaku sempat membuka topeng dan mengancam akan membunuh mereka berdua. Malamnya, dua anak buah Alejandro datang ke kabin. I'm sure she'll pop up. Meski Baudry berhasil mengusir mereka, keduanya ternyata masih mengintai. It's all right, honey. It's all right. Terjadilah baku tembak hingga Baudry dan Sofia berhasil membunuh para penjahat. Baudry kemudian meminta bantuan Brake untuk membawa January keluar kota secara diam-diam. Namun keesokan harinya mereka sadar Brake tak bisa dihubungi. Ternyata, Devin datang ke kabin dan akhirnya mengaku bahwa Brake sudah mati dan January telah diserahkan pada Alejandro. Oh, that's where she is. She's there. Murka, Baudry memaksa Devin menunjukkan lokasi Alejandro. Ia meninggalkan surat perpisahan untuk Sofia lalu pergi ke pabrik terbengkalai. Kid. A long time ago. Always have. Baudry. Setibanya di lokasi tujuan, Baudry menjadikan Davin sebagai sandera. Mereka disambut oleh Alejandro dan langsung mengancam akan menghabisi Baudry dan Davin. Tanpa mereka sadari, Sofia diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Terjadilah baku tembak, sementara Alejandro memilih kabur kembali masuk ke dalam pabrik. Di tengah baku tembak, Baudry terkena tembakan di bagian dada dan salah satu anak buah Alejandro yang melihat itu segera mendekat untuk menghabisinya. Beruntung, sebelum terlambat, Sofia menembak orang tersebut lebih dulu dan melindungi ayahnya dari jauh. Namun salah satu penjahat lain mengetahui tempat persembunyian Sofia dan ketika musuh tersebut mendekat, musuh tersebut terkecoh oleh senapan yang Sofia tinggalkan di atas drum. Di dalam pabrik, Baudry akhirnya berhasil menemukan January beserta anak istri Jensen yang ternyata masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Saat Baudry berusaha menemukan kunci ruangan, tiba-tiba Alejandro menikamnya dari belakang. Sofia datang tepat waktu dan Alejandro pun tewas. Setelah semuanya usai, Baudry dan January harus menjalani perawatan selama 3 bulan hingga keduanya kembali sembuh. Baudry dan Sofia meminta January untuk tinggal bersama demi menjamin keselamatannya.
Film pun berakhir dan ditutup dengan pesan bahwa ambisi tanpa batas hanya akan merusak, bukan menyelamatkan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.